Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-39, 40, 41, 42 dan 43 dari surah Al-Isra. Dari ayat 39 hingga 43 dari surah Al-Isra, yaitu menerangkan tentang hikmah yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah. Jadi ada hikmah itu yang mungkin dari akal fikiran manusia. Jadi manusia berpikir, kemudian memahami, kemudian mendapatkan sesuatu, sehingga dengan akalnya yang benar itu menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya, maka dia telah mendapatkan hikmah. Nah, kemudian yang kita bahas insya Allah melalui 5 ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu hikmah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala langsung, yaitu melalui wahyu, yang mana yang disampaikan oleh Allah adalah yang tepat pada tempatnya dan mendatangkan manfaat. Karena kata hikmah selalu dimaknai dengan menempatkan sesuatu yang ditempatkan tepat pada tempatnya dan mendatangkan manfaat. Hikmah dalam bahasa kita kebijaksanaan. Jadi orang yang bijaksana, yaitu orang yang memiliki hikmah, adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya dan mendatangkan manfaat. Nah, karena ayat-ayat yang kita pelajari ini berhubungan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, maka yang dimaksudkan dengan hikmah di ayat yang akan kita pelajari ini adalah perintah-perintah Allah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu seperti mentauhidkan Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian berbuat baik kepada kaum kerabat, memberi bantuan kepada fakir miskin, kemudian juga menyampaikan hajat orang yang terputus dari keluarga dalam perjalanan. Nah, kemudian sampai kepada menepati janji, mencukupkan timbangan, kemudian tidak berjalan dengan sombong di muka bumi. Kesemua ini adalah hikmah, dan yang menyampaikan hikmah ini adalah langsung Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka apabila hikmah itu adalah sesuatu yang tepat pada tempatnya dan mendatangkan manfaat, maka siapa yang tidak menjalankan perintah Allah, yang itu adalah hikmah, dan siapa yang melakukan apa pula yang dilarang oleh Allah, itu yang dilakukan, maka berarti dia terlepas dari hikmah, artinya tidak mendapatkan hikmah. Jadi siapa yang mendapatkan hikmah, yaitu yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi apabila perintah Allah tidak dibuat, larangan Allah pula yang dikerjakan, berarti tidak mendapatkan hikmah. Nah, tidak mendapatkan hikmah berarti tidak mendapatkan kebaikan, karena hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat, mendatangkan maslahat. Maka melalui ayat-ayat yang kita pelajari ini meneguhkan lagi keyakinan kita bahwasanya kita mesti berusaha sungguh-sungguh untuk menjalankan semua perintah Allah tanpa terkecuali, dan juga berusaha sungguh-sungguh untuk meninggalkan larangan Allah tanpa terkecuali, karena dengan cara itulah kita akan mendapatkan hikmah, yaitu yang mendatangkan manfaat bagi kita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberi hikmah oleh Allah, dia mendapat hikmah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Khairan katsira, kebaikan yang banyak. Maka melalui ayat-ayat ini insyaallah bertambah pengetahuan kita, bertambah pula keimanan kita, bertambah pengetahuan kita tentang kebenaran, yaitu tentang syariat yang Allah turunkan, bertambah pula keimanan kita kepada Allah, yaitu semakin yakin kita, semakin teguh kita di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dia pelajaran atau peringatan untuk kita. Selagi kita hidup di muka bumi ini, peringatan ini sangat berguna sekali, supaya kita tidak tergelincir atau tidak terjatuh ke dalam kesalahan atau kemaksiatan, sengaja atau tidak sengaja. Kita ingin tetap berhati-hati dan berwaspada sampai kita ke penghujung usia yang kita sebut sebagai husnul khatimah. Karena hidup di dunia ini sebenarnya sebagai menjalani ujian. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan adalah selepas ujian, yaitu kita menerima balasan. Maka kita ingin berhasil dalam ujian hidup ini, insyaallah. Sebagaimana biasa, sebelum kita menafsirkan ayat, kita akan membaca dan menerjemahkan ayat terlebih dahulu. Tujuannya supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat nantinya ketika kita membahaskan tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wa la taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum latakuluna qawlan azima walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wama yaziduhum illa nufura. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzan labtaghaw ila dzil arsy sabila. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Allah berfirman, zalika, itu bermakna menerangkan tentang apa yang sudah disebut sebelum ini. Itu semuanya, yaitu
tentang mentauhidkan Allah, berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada sesama dan seterusnya. Itu semua mimma dari apa-apa yang auha Tuhanmu mewahyukan ilaika kepadamu, Rabbuka Tuhanmu, minal hikmah dari hikmah. Nah, inilah yang jadi judul pembahasan kita ini. Kita ambil kata hikmah ini untuk dijadikan judul. Itulah dari apa-apa yang Tuhan mewahyukan kepadamu wahai Muhammad daripada hikmah. Wala taj'al, dan janganlah kamu ma'allah menjadikan bersama Allah ilahan akhar, Tuhan yang lain. Fatulqa, maka akan membuat kamu akan dicampakkan fi jahannam, ke dalam neraka jahannam, maluman, menjadi tercela, kamu sebagai yang tercela, dicampakkan ke dalam neraka jahannam sebagai orang yang tercela, madhura, yang dijauhkan dari rahmat. Itulah dari apa-apa yang Tuhan mewahyukan kepadamu wahai Muhammad dari hikmah. Dan janganlah kamu menjadikan bersama Allah ada Tuhan yang lain yang membuat kamu dicampakkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat. Ayat berikutnya, afa asfakum, maka apakah Tuhanmu memilih, fa asfakum rabbukum bil banin, maka apakah Tuhanmu memilih untukmu anak laki-laki, wattaqada, dan dia mengambil minal malaikati, dari malaikat, inatha, anak perempuan. Ini nanti kita terangkan dalam tafsir, yaitu ada di antara orang-orang Arab itu memiliki kepercayaan Allah memiliki anak. Anak Allah itu perempuan. Anak Allah yang perempuan itu adalah malaikat. Jadi mereka menyebut malaikat itu anak perempuan Allah. Itu adalah kepercayaan sesat, karena isinya adalah, kandungannya itu adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini disampaikanlah dengan sinis kepercayaan mereka itu. Bagaimana kamu berpikir, yaitu kamu tetapkan Allah memiliki anak perempuan, sementara kamu sendiri tak suka anak perempuan. Apabila ada anak perempuan lahir, maka kamu bunuh hidup-hidup. Kamu sendiri tak suka anak perempuan, tapi kamu tetapkan Allah memiliki anak perempuan, sementara kamu mengambil anak laki-laki. Maka bagaimana cara berpikir kamu? Yang tidak kamu sukai, kamu tetapkan bagi Allah. Nah, sementara yang kamu sukai, kamu tetapkan untuk dirimu sendiri. Bagaimana cara berpikir kamu? Bermakna kamu tidak mengagungkan Allah. Berarti kamu tidak memuliakan Allah. Sementara manusia itu mesti mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Innakum, sesungguhnya kamu, la taquluna, sungguh mengatakan, qaulan, perkataan azima, yang besar. Mana yang besar dosanya, karena perkataan itu kandungannya berupa syirik, menyekutukan Allah. Maka apakah Tuhanmu memilihkan untukmu anak laki-laki dan dia mengambil anak perempuan dari kalangan malaikat? Sesungguhnya kamu sungguh mengatakan perkataan yang besar dosanya. Ayat berikutnya, walaqad sarrafna, dan sesungguhnya kami telah berulang kali menyebut fi hadzal Quran, di dalam Al-Quran ini. Menyebut apa? Peringatan-peringatan, bahkan sampai kepada ancaman-ancaman, liyadzakkaru, supaya mereka mengambil pelajaran, menjadikannya sebagai peringatan. Wa ma yaziduhum, dan tidaklah yang menambah kepada mereka, illa nufura, kecuali menjauh dari kebenaran.
Oh, jadi rupanya apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan disampaikan kepada mereka hanya membuat mereka lebih jauh dari kebenaran. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lau kana ma'ahu, kalaulah ada bersama dengannya, bersama dengan Allah, alihah, Tuhan-Tuhan yang lain, kama yaqulun, seperti mana yang mereka katakan, idzan, maka dengan demikian labtagau, sungguh Tuhan-Tuhan yang lain itu akan mencari ila zil arsy, kepada yang memiliki arash, sabila, jalan. Sungguh akan mencari jalan menuju yang memiliki arash. Maknanya siapa yang memiliki arash? Allah. Niscaya mereka akan mencari jalan untuk menuju Allah Ta'ala. Kalaulah ada bersama dengannya Tuhan-Tuhan yang lain seperti mana yang mereka katakan, maka dengan demikian sungguh Tuhan-Tuhan yang lain itu akan mencari jalan menuju Allah. Ini apa maksudnya ini? Nanti kita terangkan dalam tafsir, tetapi yang ringkas supaya kita cepat faham, yaitu kalau adalah Tuhan-Tuhan selain Allah, maka Tuhan-Tuhan itu akan mendekat kepada Allah. Kalaulah ada, kalau itu berarti tak ada, itu andaian saja. Kalaulah ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tapi tak ada. Kalaupun ada, maka Tuhan-Tuhan itu akan bergerak menuju Allah. Untuk apa bergerak menuju Allah? Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, atau yang kedua, untuk mengalahkan Allah. Tapi kedua-duanya tak mungkin, dan dua-duanya hanya andaian saja. Sampai hari ini ada yang mendekat kepada Allah? Tidak ada. Yang mendekat kepada Allah dari berhala umpamanya, apalagi yang disembah oleh manusia. Ada yang mendekat kepada Allah kemudian mereka mengagungkan Allah? Tidak ada. Ada tidak dari Tuhan-Tuhan itu yang mendekat kepada Allah kemudian mengalahkan Allah, kemudian dia yang menjadi Tuhan umpamanya? Ada berhala yang disembah oleh kafir Quraisy mengalahkan Allah Ta'ala yang berada di arash? Tidak. Oh, berarti itu hanyalah igawan atau kepercayaan sesat yang tidak ada wujudnya sama sekali di dalam kenyataan. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yaqulun, dari apa-apa yang mereka katakan, uluwan, setinggi-tinggi, kabira, sebesar-besar. Maknanya maha suci Allah, lagi maha tinggi, dengan tinggi yang dengan setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya dari apa-apa yang mereka katakan. Karena yang mereka katakan itu adalah dusta sepenuhnya, bohong sepenuhnya, yaitu mempercayai bahwasanya di sana ada Tuhan selain Allah. Itu adalah dusta. Nah, mereka mengatakannya ini adalah Tuhan, namanya Lata, Uzza, Manata. Mereka buat Tuhan itu banyak sekali dan mereka beri nama masing-masingnya. Maka perkataan mereka itu adalah perkataan bohong. Kepercayaan mereka itu adalah kebohongan belaka. Ini penting sekali yang berkaitan dengan tauhid, karena inilah nilai yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertuhankan Allah saja, berketuhanan yang maha esa. Nah, itu penting itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, satu. Jadi Allah menghendaki dari manusia supaya manusia itu mentauhidkannya, dan Allah tidak menghendaki dari manusia apabila manusia itu menyekutukannya. Kalau manusia mentauhidkannya, Allah redha. Kalau manusia menyekutukannya, maka Allah murka. Nah, itu dia. Jadi apabila hidup kita ini untuk mendapatkan redha Allah, dan kita berharap dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan hidup kita itu di atas nilai tauhid, yaitu dalam rangka mentauhidkan
Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya adalah kita ini dahulu tidak ada, kemudian kita menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada, maknanya kita itu diciptakan. Nah, siapa yang menciptakan kita? Allah. Adakah selain Allah yang menciptakan kita? Tidak. Itu bermakna kita telah mentauhidkan Allah. Tapi jangan sampai di situ saja. Apabila Allah yang menciptakan kita, maka yang mengatur hidup kita siapa? Allah. Yang menjamin rezeki kita siapa? Allah. Yang memberikan manfaat untuk hidup kita siapa? Yang menolak mudarat dari diri kita siapa? Semuanya adalah Allah. Nah, ketika kita memahami demikian, bermakna kita telah mentauhidkan Allah, maka berhasillah kita dalam ujian hidup. Karena ujian hidup itu sebenarnya adalah beriman atau kafir. Beriman berhasil dalam ujian, kafir gagal dalam ujian. Orang yang menyekutukan Allah itu bermakna telah kafir, telah mengkufuri Allah, gagal dalam ujian. Inilah dia 5 ayat yang akan kita pelajari, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan coba membahaskan satu persatu dari ayat ini supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Ayat yang ke-39, ayat pertama dari yang 5. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah dia dari apa-apa yang Tuhan mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, yaitu dari hikmah, yaitu berupa hikmah. Kata dzalika itulah bermakna kata penunjuk. Kata penunjuk itu berarti menunjuk sesuatu. Umpamanya itu, saya menunjuk. Menunjuk apa? Menunjuk tiang. Jadi itu tiang. Tak ada maknanya penggunaan kata menunjuk, tapi tidak diketahui apa yang ditunjuk. Nah, maka barulah bermakna kata penunjuk itu kalau kita mengetahui apa yang ditunjuk. Itu apa? Ulama tafsir menyebutkan itu yang sudah disebutkan sebelum ini. Itu perintah-perintah Allah itu, kemudian larangan-larangan Allah itu yang sudah disebutkan sebelum ini. Itu semua adalah yang Tuhan mewahyukan kepadamu wahai Muhammad. Berarti kalau itu adalah yang diwahyukan oleh Allah, maka mesti diperhatikan. Minal hikmah, yang kesemua itu adalah hikmah. Sudah kita terangkan tadi, makna hikmah adalah sesuatu yang ditempatkan tepat pada tempatnya dan mendatangkan manfaat. Mentauhidkan Allah itu hikmah, tepat pada tempatnya dan mendatangkan manfaat. Nah, berarti menyekutukan Allah itu bukan hikmah. Menyekutukan Allah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya dan mendatangkan mudarat. Mudaratnya itu adalah kezaliman. Maka orang yang menyekutukan Allah berarti telah berlaku zalim, maka akan dimurkai oleh Allah, maka akan menjadi tercela dan akan dijauhkan dari rahmat. Itu disebutkan di ujung ayat, tercela dan dijauhkan dari rahmat di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat dalam ayat ini juga disebutkan, yaitu mereka dicampakkan ke dalam api neraka, mereka yang tidak mentauhidkan Allah. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kamu menjadikan bersama Allah itu ada Tuhan yang lain pula. Maknanya jangan menyekutukan Allah. Disebut sekali lagi, sebenarnya kata itu yang ada di pangkal ayat itu sudah terkandung kata mentauhidkan Allah, jangan menyekutukan Allah. Karena sudah disebutkan sebelum ini. Di ayat yang keberapa sebelum ini? Yaitu di ayat yang ke-23. Sudah disebut, tetapi diulang lagi sekali lagi di sini ini untuk menegaskan ini adalah perkara penting yang tak boleh diabaikan, yaitu jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuat seseorang kalau menyekutukan Allah
fatulqa fi jahannam, yang akan membuat kamu dicampakkan ke dalam neraka jahannam, maluman, sebagai orang yang tercela. Sebenarnya sesuai di sini adalah orang yang dicela. Maluman ini isim maf'ul, yang dicela. Kalau seseorang itu dicela, siapa yang mencelanya? Maka dalam kajian tafsir disebutkan, orang yang menyekutukan Allah itu yang mencelanya adalah nanti dirinya sendiri. Kalau sudah dicampakkan dalam api neraka, maka nanti dia dicela oleh dirinya sendiri. Mengapalah kamu dulu menyekutukan Allah ketika di dunia, kata. Jadi dia sendiri akan berlawan dengan dirinya sendiri. Kemudian siapa lagi yang mencelanya? Manusia yang lain juga akan mencelanya. Siapa sih yang bisa mencela akan mencela. Bahkan Allah dan para malaikat pun akan mencela. Maka jadilah dia manusia yang tercela. Ini yang disebut dengan maluman. Kalau disebut cela bermakna sesuatu yang buruk, sesuatu yang keji, sesuatu yang hina. Madhura, lagi dijauhkan dari rahmat. Jadi orang yang menyekutukan Allah dan orang yang tidak menjalankan perintah Allah, bahkan larangan Allah pula yang dibuat, mereka itu adalah orang yang akan dijauhkan dari rahmat Allah. Bermakna kalau dijauhkan dari rahmat, apa yang akan didapat? Azab. Karena lawan rahmat itu adalah azab. Apabila Allah menahan rahmat dari seseorang, maka seseorang itu akan tersiksa. Ini sekarang ini kita dapat duduk dengan senang, dengan mudah, nyaman, tak ada rasa sakit apa-apa. Apa sebab ini? Sebab Allah memberikan rahmat. Tapi apabila Allah tahan saja rahmat, kekuatan duduk ini, maka sakit sekali. Baru 2-3 menit duduk, aduh, pinggang itu dipegang terus. Apa sebab mengaduh? Karena dia tersiksa, disebabkan karena kurang tenaganya, kurang kekuatannya. Mungkin ada pula penyakit di dalam tubuhnya itu yang mengganggunya, yang mendatangkan rasa sakit kepadanya. Apa sebab? Sebab Allah menahan rahmatnya. Menahan saja, mengurangi saja, itu sudah membuat kita tersiksa. Apalagi Allah tidak memberikan rahmat sama sekali, bahkan siksaan itu betul yang ditetapkan. Macam mana itu? Seperti apa gambarannya? Ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya ini menerangkan tentang contoh dari perbuatan menyekutukan Allah. Tadi diterangkan tentang buruknya perbuatan menyekutukan Allah. Seperti apa contohnya menyekutukan Allah itu? Yaitu seperti orang-orang Arab pada masa jahiliyah dahulu, mereka menetapkan Allah itu memiliki anak. Anak Allah itu perempuan. Anak perempuan Allah itu adalah malaikat. Itulah contoh pada masa dahulu perbuatan menyekutukan Allah. Ada lagi tidak contoh yang lain? Ada menyembah berhala, ada lagi menyembah pohon besar, ada lagi menyembah jin, ada juga menyembah manusia, menyembah api, menyembah matahari, dan lain sebagainya. Banyak sekali bentuk menyekutukan Allah itu. Nah, salah satu contoh bentuk menyekutukan Allah pada masa jahiliyah dahulu, menetapkan Allah memiliki anak. Orang-orang Kristen pun juga begitu, menetapkan Allah memiliki anak dengan mengatakan anak Allah itu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa anak Allah. Orang-orang Yahudi pun juga begitu. Orang-orang Yahudi menetapkan Allah memiliki anak. Anak Allah itu Uzair. Jadi orang Kristen, orang Yahudi menetapkan Allah memiliki anak, tapi anak itu laki-laki. Nah, Nabi Isa Uzair. Tapi orang-orang Arab jahiliyah pula menetapkan Allah memiliki anak Allah perempuan. Kemudian mereka menyebutkan yang perempuan itu adalah malaikat. Malaikat itu laki-laki, perempuan. Nah, jadi dari mana mereka membuat kesimpulan seperti itu? Sementara mereka tidak punya ilmu sama sekali tentang hakikat makhluk Allah yang gaib itu.
Tapi biasanya manusia yang mengikuti kehendak hawa nafsu, maka akan berbicara tanpa pengetahuan. Dengan kebodohannya itu ia membuat kepercayaan yang sesat, namanya khurafat. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura afa asfakum rabbukum bil banin. Contohnya adalah, maka apakah Tuhanmu memilihkan untukmu anak laki-laki, dan itu adalah yang kamu sukai, kemudian kamu pula mempercayai bahwasanya Allah mengambil anak perempuan dari malaikat, sementara kamu sendiri tak suka anak perempuan. Maka betul-betul tak betul lah cara berfikir kamu itu. Kira-kira begitulah apa yang ingin disampaikan oleh ayat ini. Maka di ujung ayat, innakum, sesungguhnya kamu, la taquluna, sungguh kamu telah mengatakan qaulan azima, perkataan yang besar. Apanya yang besar? Dosanya yang besar. Maka perkataan menyekutukan Allah itu, perkataan yang isinya menyekutukan Allah itu adalah perkataan yang sangat buruk sekali, dan keburukannya itu besar sekali. Dan apabila dilakukan juga, maka itu adalah kesalahan besar. Maka siapa yang melakukannya mendapatkan dosa besar. Kalau tidak bertaubat, maka nanti akan mendapatkan siksaan yang besar. Karena selalu kita sebut 3 sekali itu, yaitu kalau perbuatan pertama perbuatan, dan yang kedua balasan dari perbuatan itu buruk, maka berdosa, maka akan mendapatkan balasannya, yaitu siksa. Besar perbuatan buruk itu besar dosa, besar siksa. Ini 3 berurut sekali. Berikutnya lagi ayat yang ke-41. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Dan sesungguhnya kami telah mengulang berkali-kali peringatan di dalam Al-Qur'an ini. Kita pun menjumpai kan, berulang kali Allah menyebutkan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berapa kali kita mendapatkan? Banyak sekali, berulang kali. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengingatkan, jangan sampai lupa, jangan sampai tergelincir. Karena musuh kita, syaitan, selalu menggoda kita, memperdaya kita. Maka jangan sampai lupa. Maka diulang berkali-kali dalam Al-Quran peringatan jangan sampai menyekutukan Allah itu, liyadzakkaru, supaya mereka itu mendapat peringatan. Wa ma yaziduhum illa nufura, akan tetapi tidaklah yang bertambah kepada mereka kecuali menjauh dari kebenaran. Mereka dapatkan peringatan, mestinya dengan peringatan itu mereka sadar, kemudian mereka bertaubat, kemudian mereka memilih kebenaran, kemudian mereka tetap menjaga kebenaran itu. Tetapi rupanya tidak. Bertambah peringatan, bertambah jauh mereka dari kebenaran. Kita jangan sampai seperti itu. Kita mempelajari ayat demi ayat Al-Quran supaya kita mendapat pelajaran, kemudian makin berulang kita mendapatkan peringatan berupa pelajaran yang berharga itu, semakin dekat kita dengan kebenaran, semakin kita jaga kebenaran itu. Inilah dia hidup kita ini. Ayat berikutnya lagi, kul law kana ma'ahu alihatan kama yaqulun idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Ayat ini adalah ayat yang isinya adalah sebuah andaian. Kalau disebut andaian berarti tidak terjadi. Umpamanya sama dengan kita lah, seandainya saya punya sayap, maka terbanglah saya ke atas pohon yang tinggi. Betul tak kita punya sayap? Tidak, itu hanya andaian saja, andaian. Maka dalam ayat ini juga dibuat seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan.
Qul law kana ma'ahu alihatun, katakanlah seandainya ada bersama dengan Allah itu Tuhan-Tuhan yang lain, kalaulah itu ada, berlaku ada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, seperti yang dipercaya itu ada apa, berhala, patung, ada matahari umpamanya, pohon besar. Kama yakulun, seperti yang mereka katakan, idzan, maka dengan demikian labtagau ila dzil arsy sabila. Semua Tuhan-Tuhan yang mereka sebut itu akan menuju Allah yang memiliki arasy. Apa makna niscaya Tuhan-Tuhan itu menuju Allah? Yaitu menempuh jalan menuju Allah yang memiliki arasy. Maknanya mereka bergerak ke arasy karena Allah bersemayam di atas arasy, maka mereka akan bergerak ke arasy. Ini apa maksudnya mereka ini menuju Allah itu, apa maksudnya? Ada dua tafsirannya, tadi sudah kita berikan dengan ringkas, yaitu kalaulah memang ada Tuhan-Tuhan selain Allah itu, mereka akan pergi menuju Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena semua selain Allah itu akan merendah di hadapan Allah. Tak ada. Matahari merendah di hadapan Allah, ya, tunduk dan patuh matahari itu di hadapan Allah. Terbit dan terbenamnya matahari itu adalah dengan perintah Allah. Sampai masanya nanti Allah memerintahkan matahari, wahai matahari, jangan kamu terbit dari timur. Sekarang ini masih terbit dari timur, tapi nanti satu ketika Allah memerintahkan matahari, hai matahari, kamu terbit dari barat. Nah, kalau sudah terbit dari barat berarti pertanda apa lagi? Kiamat. Maka ketika itu matahari tunduk, patuh. Karena semua yang disebut oleh manusia sebagai Tuhan-Tuhan itu, patung kah, matahari kah, jin kah, api kah, apa saja, semua itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Maka kalaupun mereka andaikan, mereka berkalau-kalau ini, berandai-andai, kalau mereka mempercayai Tuhan-Tuhan selain Allah itu sebagai Tuhan bersama dengan Allah, niscaya semua selain Allah itu akan mendekat kepada Allah karena mereka adalah yang tunduk dan patuh kepada Allah. Itu andaian. Nah, akan berlaku? Tidak. Mengapa tak akan berlaku? Karena tak akan mungkin selain Allah itu adalah Tuhan. Nah, itu hanya andaian saja. Tafsiran yang kedua, yaitu seandainya Tuhan-Tuhan selain Allah itu adalah Tuhan bersama dengan Allah, niscaya Tuhan-Tuhan selain Allah itu akan menuju Allah yang bersemayam di atas aras untuk mengalahkan Allah. Apa sebab? Sebab pastilah Tuhan itu kan yang berkuasa. Nah, setiap yang berkuasa itu tidak mau kuasanya itu, tak mau kuasanya itu dikalahkan oleh yang berkuasa lainnya. Nah, maka pasti ingin mengalahkan Tuhan yang berkuasa. Umpamanya matahari, kalau itulah disebut sebagai Tuhan, niscaya matahari itu akan pergi menuju Allah untuk mengalahkan Allah. Tapi pernah terdengar tidak matahari mendekat ke arasy untuk mengalahkan Allah? Tidak, dan tidak akan mungkin terdengar karena tak akan mungkin berlaku. Nah, apa sebab? Sebab Tuhan yang sebenarnya, dan inilah kebenaran, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah bukan Tuhan. Jadi andaian ini adalah untuk menerangkan bahwasanya tidak ada selain Allah itu yang bisa dijadikan, tidak ada alasan untuk menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan. Tidak ada. Untuk menjadikan matahari sebagai Tuhan tak ada alasan. Untuk menjadikan matahari sebagai Tuhan tidak ada alasan untuk menetapkan selain Allah itu sebagai Tuhan. Jadi kalau ada juga yang menetapkannya, itu adalah karena kebodohan. Kebodohan itu sendiri, tak menggunakan akal. Bagaimana mungkin menuhankan matahari sementara matahari itu sendiri tunduk
dan patuh kepada penciptanya. Tuhan itu adalah yang semua selain dirinya itu tunduk dan patuh kepadanya. Itulah yang disebut dengan Tuhan, yaitu yang memiliki kuasa mutlak dan kuasanya di atas kuasa segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baru sifat Tuhan, yaitu yang berkuasa, yang kuasanya itu ke atas segala sesuatu. Apakah matahari berkuasa dan kuasanya ke atas segala sesuatu? Tidak. Bulan tidak, api tidak, berhala apalagi kita letakkan berhala di tempat itu tak akan berpindah dia. Pindah kamu wahai berhala, tak akan berhala. Kemudian apabila dikampak seperti pada masa Nabi Ibrahim dahulu, berhala sendiri pun tak mampu untuk membela dirinya sendiri, untuk melawan pun tidak. Jadi tak punya kekuatan apa-apa. Maka bagaimana mungkin manusia yang memiliki akal yang cerdas menuhankan berhala yang tidak punya kuasa apa-apa? Maka di ayat yang ke-43 sebagai penutupnya, Subhanah, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yaquluna, dari apa-apa yang mereka katakan, yaitu mereka mengatakan bahwasanya di sana ada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah, lagi maha tinggi dengan ketinggian yang sebesar-besarnya dari apa-apa yang mereka katakan. Jadi 5 ayat yang kita pelajari ini sebenarnya adalah berkaitan dengan apa yang sudah disebutkan sebelum ini, yaitu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah untuk mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian perintah Allah itu adalah hikmah. Hikmah adalah sesuatu yang tepat berada pada tempatnya dan mendatangkan manfaat. Jadi mentauhidkan Allah itu mendatangkan manfaat. Menyekutukan Allah mendatangkan mudarat. Berbakti kepada kedua orang tua itu mendatangkan manfaat. Mendurhakai orang tua itu adalah mendatangkan mudarat. Apalagi selepas itu membantu kaum kerabat umpamanya, itu adalah bermanfaat, hikmah. Mengabaikan kewajiban terhadap kaum kerabat itu adalah mudarat, mendatangkan mudarat. Maka apabila ingin mendapatkan manfaat, maka jalankanlah syariat. Dan siapa yang tidak menjalankan syariat, bermakna dia mendapatkan mudarat. Yang menyenangkan kita apabila kita dapat manfaat, yang membuat kita sengsara adalah apabila kita mendapat mudarat. Maka sebenarnya yang menentukan pilihan itu adalah kita sebenarnya. Pilih yang baik, kembali kebaikan kepada diri sendiri. Pilih yang buruk, yang salah, diri sendiri juga yang akan menanggungnya. Hidup ini adalah pilihan. Inilah yang disebut sebagai ujian. Nah, untuk memilih supaya benar dalam pilihan, apa bekal kita? Apa yang mesti kita miliki? Ilmu. Ini kaitannya dengan akal. Allah telah berikan kepada kita akal, maka dapatkan ilmu, dapatkan pengetahuan. Dengan pengetahuan tersebut, maka kita mengetahui yang baik itu yang kita ambil. Itu adalah yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita mengetahui yang buruk itu buruk karena itu dilarang oleh Allah, maka itu yang kita tinggalkan. Berarti kita mesti belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Apabila tidak belajar, tidak akan mungkin nanti benar dalam membuat pilihan. Nah, orang yang tidak punya pengetahuan boleh jadi dia memandang sesuatu itu benar, rupanya salah. Dan boleh jadi dia memandang sesuatu itu salah, tapi rupanya benar. Maka untuk mendapatkan pengetahuan, dari mana kita mendapatkan pengetahuan? Dari manusia yang sama juga dengan kita derajatnya, kemampuan akalnya? Tidak. Maka mesti dapatkan dari yang maha mengetahui segala sesuatu.
Siapa yang maha mengetahui segala sesuatu? Allah. Maka dapatkan pengetahuan dari Allah, dan Allah pula telah memberitahukan melalui wahyu kepada Rasul yang diutus. Inilah yang menjadi kewajiban kita pada hari ini, yaitu mendapatkan pengetahuan dari Rasul yang diutus, yaitu berupa wahyu yang diterima oleh Rasul itu dan menjadi pengetahuan bagi kita. Maka dapatkanlah. Itulah sebabnya mengapa kita ini bersusah payah untuk belajar mengkaji Al-Quran yang merupakan wahyu Allah, 3-4 ayat. Kemudian bukan hanya sekali 2 kali, berkali-kali kita duduk di sini ini, dan sudah 13-14 tahun masih baru setengah yang kita pelajari, masih setengah Al-Quran lagi yang akan kita pelajari. Maka perlu kesungguhan dan kesabaran supaya kita mendapatkan pengetahuan. Alangkah naifnya, alangkah malangnya apabila kita ingin membuat pilihan tetapi kita tidak mengetahui, tidak memiliki pengetahuan dalam memilih. Akhirnya kita menjadi tersilap, tersalah karena tidak punya pengetahuan yang cukup. Maka kita luangkan waktu, kita berikan tumpuan untuk mengkaji wahyu-wahyu Allah, supaya setiap pilihan yang kita buat dalam hidup itu tepat, yang benar yang kita pilih, yang salah kita hindari. Dengan demikian maka terselamatlah kita dari kemudaratan, dari keburukan, dari kerugian. InsyaAllah mudah-mudahan dengan terus istiqamah belajar ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan dan pemeliharaan ke atas kita dalam hidup kita ini, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.